Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabil iktisabi akmali sa'adat. Assalatu wassalam ala sayyidi sadat nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim wa syarif ala sayyidina wa maulana Muhammadin sirrul wujud sa'idin wa mas'ud wa ala alihi wa sahbihi akrami maulud. Tahassana bidil izzati wal jabarut wa tasamna bidil malikil wal malakut wa tawakkalna alal hayyil la yamut. Ishrif anna hadal bala wal waba wat ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amri badafi bi nafsihi wa sanna bil malaikah qudsihi faqala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ajibu Allah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, antusalli wa tusallim ala Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa may yuti'illah wa rasul fa'ulaika malladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa dzalika al-fawzul 'adzim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil iktisadi akmali sa'adat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat.
wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat. Faqal hadits qudsi qala ta'ala, yaqulu ta'ala yaumal qiyamah ya adam kum fajazir min duriyatika tis'ami'atin wa tis'ini ilan nar wa wahidan ila jannah. Fabaka wa baka ashabu faqal irfa'u ru'usakum fawalladhi nafsi biyadihi ma umati fil umam ila kasyaratil baydai fil jildin nuril aswad. Sadaqallahul azim. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita mengucapkan syukur alhamdulillah summa alhamdulillah atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya, barakahnya, rahmatnya dilimpahkan kepada kita sekalian, yang mana majelis yang dicintai oleh Allah Ta'ala, semua manusia berkumpul menyebut dan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai diakhirkan pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam bab hari kiamat, halaman 364 atau sampai 357, yang mana artinya dalam surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi dan sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, hai Adam, bangkitlah pada hari kiamat dan siapkan 999 keturunanmu untuk ditempatkan dalam neraka, dan satu di antara mereka akan ditempatkan di dalam surga. Ketika Rasulullah SAW menerimanya, kemudian menyampaikan kepada para sahabat sambil beliau menangis terseduh-seduh. Demikian pula para sahabat lainnya ikut menangis. Lalu beliau bersabda, angkatlah kepala kalian, demi Allah yang menguasai jiwaku dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi yang lain, umatku hanyalah selembar bulu putih yang terdapat pada kulit lembu jantan yang berbulu hitam. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Al-Kabir, sumber Abu Daud radhiyallahu an, dan banyak tercantum dalam Al-Quran sebagai berikut. Wa kasirun minhum sa'a ma ya'malun, dalam surat Al-Ma'idah ayat 66. Dan kebanyakan mereka perbuatannya buruk. Kemudian disambung lagi dalam surat Al-Hadid ayat 16, wa kasir minhum fasikun, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Summa inna kasiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun, kemudian sungguh banyak di antara mereka setelah datang Rasul itu melampaui batas-batas di atas bumi, dalam surat Al-Ma'idah ayat 32. Wa inna katsiran minan nas la fasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah fasik. Dalam surat Al-Maidah juga ayat 49 diteruskan dalam satu firman Allah, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan. Engkau lihat dari kebanyakan mereka bergegas-gegas untuk melakukan dosa dan permusuhan, dalam surat Maidah ayat 62. Disambung dengan ayat wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilmin,
Dan sesungguhnya kebanyakan dari mereka benar-benar menyesatkan dan orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Dalam surat Al-An'am ayat 119, disambung dalam surat Al-A'raf 179, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dan sesungguhnya telah kami sajikan banyak dari jin dan manusia untuk mereka, yaitu neraka jahanam. Dalam surat Yunus 92, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu lengah dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dalam surat Yunus ayat 92, wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar kufur akan peristiwa dengan Rabb Allah mereka. Dalam surat Ar-Rum ayat 8, walaqad adalla minkum jibila katsira, dalam surat Yasin 62, dan sesungguhnya syaitan telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Kemudian disambung lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 243, walakinna aktsaran nas la yashkurun, dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang tidak bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, sekiranya engkau taati sebagian besar manusia yang ada di bumi, niscaya mereka banyak menyesatkan di jalan Allah. Dalam surat Yusuf 103, walakinna aktsaran nas wala kharastu bi mu'minin, tidaklah banyak orang-orang yang beriman meskipun kamu sangat mengharapkannya. Walakinna aktsaran nas la yu'minun, tetapi kebanyakan mereka orang yang tidak beriman. Dalam surat Hud 17, wa ma amana ma'ahu illa qalilun, dan tidaklah beriman bersama Hud kecuali sedikit saja. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dalam surat Saba ayat 13, minal ladzina amanu wa amilus sholihati wa qalilun ma'ahum, surat Sad ayat 24, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka itu sangat sedikit sekali. Faqalilan ma yu'minun, dan sedikit benar-benar mereka yang beriman itu. Dalam surat Al-Baqarah 88, fala yu'minuna illa qalila, dan mereka tidak mau beriman melainkan yang beriman itu sangat sedikit. Dalam surat An-Nisa 46, maka Nabi SAW menerangkan dalam sabdanya, neraka jahanam disediakan untuk Ya'juj dan Ma'juj itu berjumlah 999, dan umat Nabi Muhammad SAW satu harapan, Nabi Muhammad SAW bisa menempati setengah dari surga, dan takbir maka itu golongan umat Nabi Muhammad SAW setengah surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalati sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin ama arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa tarannas sukara wa ma hu bisukra walakinna adabullahi syadidun. Dalam surat Hajj ayat 1-2, manusia, bertakwalah kepada Tuhan Rabbmu kalian, karena sesungguhnya kekonjangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari itu kalian melihat kegoncangan itu, manusia yang menyusui akan lupa pada anak-anak yang disusuinya, dan gugurlah setiap kandungan wanita yang lagi hamil. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal dia tidak mabuk, tetapi azab Allah saking sangat dahsyatnya. Dan kemudian tercantum dalam hadis qudsi, hadis riwayat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, auhallahu ila Dauda
wa izati ma min abdin yaktasimu biduna khalqi a'rifu dhalika min niyati fatakidu samawati wal ard biman fiha illa ja'altu lahu min baini dhalika mahraja wa ma min abdin yaktasimu bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyati illa qatabtu asbaba as-sama'i baina yadayhi wa sahatul huya tahta qadamai wa yamin abdin yuti'uni illa wa ana mu'tihi qabla an yas'alani wa mustajibun lahu qabla ad'uni wa ghafirun lahu qabla ayyastaghfiruni. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam demi keagunganku. Setiap hamba yang mengantungkan diri kepadaku tanpa bergantung kepada makhlukku yang ku ketahui niatnya dan ditipu oleh siapapun yang ada di langit dan di bumi, pasti aku beri jalan keluar baginya dari tipu muslihat itu. Dan setiap hamba yang mengantungkan diri kepada makhluk tanpa mengantungkan kepadaku Allah yang ku ketahui niatnya, maka aku putuskan sumber rezekinya dari langit dan aku tetapkan kehinaan dan kehancurannya. Dan setiap hamba yang taat kepadaku pasti aku memberi karunia kepadanya sebelum minta kepadaku dan mengabulkannya sebelum berdoa. Aku sudah mengampuni sebelum minta ampun. Jadi garis besarnya dalam Al-Quran sudah disebutkan banyaknya orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang paling banyak adalah orang fasik, dan banyaknya orang-orang juga yang melupakan Allah, dan orang-orang yang bersyukur sangat sedikit. Jadi orang beriman itu sedikit. Apa yang disebut orang beriman? Ada orang banyak beriman mengatakan saya beriman, cuman lidahnya. Jadi sebutan saya beriman itu lidahnya. Iman ini membutuhkan keseluruhan. Matanya iman, tubuhnya iman, telinganya iman, usahanya iman, pekerjaannya iman, hidupnya iman. Yang semua berlaku kepada manusia ini dikatakan beriman. Tidak cukup dengan saya beriman. Kalau mengatakan saya beriman dalam ucapan, bisa terjadi hatinya tidak beriman. Hatinya beriman kepada selain Allah, selain Rasul, selain kitab-kitabnya, selain pada hari kiamat, selain pada hari hisab. Itu yang namanya beriman. Hatinya ingkar kepada Allah karena saking kerasnya hatinya. Jadi jalan orang beriman itu bisa kita dalam rukuk dan sujud, hati kita ingkar kepada Allah, perbuatan kita ingkar kepada Allah, penuh dengan keraguan-raguan dan penuh dengan was-was, penuh dengan sesuatu yang mengganjal dan menggoda karena belum beriman secara total. Hakikat iman adalah roh, jiwanya itu dipasang, lidahnya dipasang, matanya dipasang, hidupnya dipasang, usahanya dipasang, semua doanya dipasang, hidupnya dipasang menghadap kepada Allah. Ini orang beriman. Maka dengan cara kita beriman itu, maka muncul satu keinginan, yaitu niat.
Ada yang mengatakan saya punya niat, tapi tidak dilaksanakan. Mendapatkan satu nilai dari satu niat. Kedudukan orang yang menjalankan satu niat dengan niat itu besar niat dulu. Kalau niat itu tidak ada sumber dan tidak ada dasar, tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk, apa artinya niat? Niat itu membutuhkan pengetahuan, niat itu membutuhkan ilmu, niat itu membutuhkan ketahuan diri. Niat itu berdasarkan yang punya landasan Al-Quran wal Hadis. Maka kalau sudah niat itu sudah dimasukkan nawaina, kami punya niat. Nawaitu itu kita punya niat. Satu contoh, niat mandi. Kalau orang niat mandi itu bersih, tapi belum suci. Padahal sudah cuci rambut, sudah cuci badan, bersih, wajahnya bersih, badannya bersih, rambutnya bersih, tetapi itu tidak ada niat daripada kesucian, tidak bisa dikatakan bersih. Kalau suci itu akan mengalami satu bersih, karena ada niatnya. Kami mau mensucikan diri di hadapan Allah. Nawaitu. Hanya air itu tidak kena keseluruhan, hanya mengikuti rukun wudu. Tangan dibasuh, muka dibasuh, kaki dibasuh, dada tidak, pinggang tidak. Tapi karena niat ini suci, kesucian inilah yang disebut suci. Berarti keseluruhan dia mengangkat kebersihannya. Akhir zaman ini terbalik, kebersihan yang diutamakan. Memang betul sepertiga iman, tapi niat untuk melanjutkan atau menuntut ilmu, niat untuk mendekat kepada Allah, niat untuk mengenal Rasulullah, niat untuk memahami Al-Quran, niat untuk memahami hadis, niat untuk menjalankan ibadah, niat untuk jalan yang bagus, ini yang tidak ada. Ini akhir zaman. Konsentrasi yang niatnya ini tidak ada, maka gugur semua amal-amal itu. Ibarat pohon yang sudah mati, tinggal daunnya jatuh rontok. Menambah amal perbuatan, menambah amal saleh, menambah amal ibadah, menambah amal kebaikan, menjauhkan dari Allah, karena tidak mendapatkan siraman-siraman itu dari rahmat Allah. Jadi kita pisahkan mana yang harus kita jalankan. Bisa terjadi kita datang ke majelis ini, dunia yang kita pikirkan. Bisa terjadi yang kalau kita di luar kita mikirkan akhirat. Maka bercampur baur antara akhirat dan dunia itu dipisahkan. Harusnya dipisahkan. Maka dari itulah kita memahami ilmu-ilmu itu sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan kita semuanya. Kalau kita ingin merubah nasib kita, berarti itulah yang disebut orang berakal. Tetapi orang tidak mau merubah nasib, berarti bukan orang berakal. Maka disebut golongan sedikit. Maka Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW memberikan syafaat-syafaat itu kepada umat karena kebodohannya. Dari 999 itu dibandingkan satu, itu dihimpun oleh zaman Nabi Adam. Maka bersyukur umat Nabi Muhammad SAW ini
hanya satu bagian, yang artinya binatang itu yang sudah berbulu hitam, umat Nabi itu hanya bagian putih saja, satu lembar. Andai kata yang hitam itu semuanya itu bulu domba, itu umatnya Nabi Muhammad SAW, pasti Nabi akan merasa berat untuk menanggung dosa-dosanya manusia. Maka dengan mengingat dan berzikir, dengan menuntut ilmu, dengan menyebut nama Allah, bertasbih siang dan malam, sampai melupakan tentang hajatnya itu, kami penuhi hajat itu, kata Allah Ta'ala. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita tidak mengerti, tidak tahu itu sampai dimanapun, umur 40 tahun kita penuh dalam kebodohan, itu pasti musibah. Karena manusia tadi termasuk golongan fasik. Apa golongan fasik? Fasik itu setelah mendengar, setelah mendapat perintah, selama dia mengetahui tidak menjalankan, ini fasik. Kalau orang munafik itu menjalankan, dia mengikuti, dia melaksanakan, tetapi tetap mendustakan Allah Ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah. Ini munafik. Tapi kalau orang fasik itu pasti dia akan taklid saja, mengekor di mana angin yang membawa dia. Sedikit riwayat yang harus diketahui oleh murid-murid kita, bahwa bagian itu yang sangat penting dalam hidup itu. Kita nggak usah bicarakan tadi bab kiamat, itu terlalu tinggi, terlalu jauh. Kita beriman pada hari kiamat, itu yang terakhir. Yang sudah belum kiamat saja sudah kiamat dalam hidup. Belum kejadian kiamat yang sebenarnya, mereka sudah kiamat dalam hidup. Yang sudah tidak tahu, hatinya selalu gelisah, hatinya selalu cemas, hatinya selalu tidak bersyukur, hatinya selalu sedih, hatinya selalu menderita, hatinya selalu tidak puas, hatinya selalu tidak bersyukur, badannya tidak bersyukur, hatinya ingkar. Ini sudah kiamat. Kepuasan-kepuasan yang didapatkan semuanya karena tidak ada pengetahuan-pengetahuan itu. Andai kata dia rajin dalam ibadahnya, tentu ada motivasi dan keinginannya terhadap dunia ini. Tidak betul, tidak benar. Yang benar adalah sesuatu yang datang kepada Allah dengan senang hati dan gembira. Datanglah kamu dengan Tuhanmu itu semua dengan bersih, dengan suci. Pertama adalah hati kita yang suci. Saya katakan kalau amal kita ini sudah dikir, baca selawat, baca amal, baca doa, ibarat mobil Mercy, ibarat mobil itu Jaguar, tetapi bahan bakarnya yang masuk ini bukan bahan bakar yang semestinya. Yang masukkan garam, yang masukkan air raksa, menghancurkan mesin. Karena itu semuanya, bodinya, semua badannya tidak kelihatan rusak, tapi hancur dalam hati dan jiwanya. Maka merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak darah kita, merusak nasab kita, merusak pembicaraan kita, merusak semua pikiran kita, merusak lidah kita, merusak lisan kita,
merusak pendengaran kita, merusak semua yang ada kebencian, kemarahan, ketidakpuasan, yang tidak bisa menahan diri, yang tidak puas dengan dirinya, yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, sebab karena memang sudah rusak dalam dirinya. Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Banyak sudah orang mengutamakan ilmu zahir, banyak orang mengutamakan dengan dohir, banyak orang menjalankan secara dohir, banyak taat secara dohir, padahal hatinya ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Andai kata berbuat baik ingin dipuji orang, andai kata ingin berbuat amal yang saleh karena ingin tidak ada orang membencinya, memaksakan untuk dirinya mulia, memaksakan dirinya supaya jadi baik, memaksakan dirinya supaya orang terhormat, memaksakan dirinya supaya dikagumi orang. Padahal sebaliknya, malaikat sudah meninggalkan dia menjauh dari negara timur sampai barat. Mana yang dilindungi oleh Allah dan Rasulnya? Mana rahmatnya itu? Inilah yang namanya disebut orang-orang yang disebut fasik ini dan munafik ini memang sudah diancam keras oleh Allah Ta'ala. Bukan tidak ibadah, bukan tidak sholat, tetapi Allah sudah mengancam dalam surat alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Mereka itu ibadah penuh dengan riya. Riya itu sebagian syirik. Dan semua apa yang dilakukan, yang dikerjakan itu dihamburkan sama Allah, tidak berguna apapun, kecuali kami jauhkan dari rezeki, kami nistakan dari rezeki, kami jauhkan dari kebaikan, kami jauhkan semua dari kesenangan. Maka yang ngumpul kepada dia, semua yang terhimpun sama dia, tidak lain dan bukan, tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, kecuali yang kotor-kotor yang masuk dalam dirinya, sama dengan apa yang diiniatkan. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, maka untuk itulah sedikit sekali orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, qalila, tetapi kita harus memahami semuanya, apa-apa yang dimiliki kita semua akan bertanggung jawab pada diri kita. Yang mana amal-amal itu semuanya, kebaikan-kebaikan itu bukan orang lain yang merasakan, tapi semua itu dari kita sendiri. Tadi diterangkan dalam hadits qudsi, jangan sekali-kali menggantungkan sama makhluknya. Kalau gantungannya patah, kita ikut patah. Kalau kita menggantungkan niscaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seperti halnya satu riwayat yang mana murid kita bertanya, bagaimana itu guru? Seekor semut, yang mana seekor semut itu dijamin makanannya satu butir gandum. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayatnya, semut begitu diberi sama Allah satu gandum itu langsung dimakan habis. Pada satu saat Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan rezeki kepada semut. Hai semut, aku tidak alih, aku yang menjamin engkau.
Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memberi 1 gandum sama semut. Begitu dijamin oleh Nabi Sulaiman yang paling kaya di negeri itu, 1 gandum ini tidak dihabiskan sama keluarganya, separuh saja yang dimakan. Tidak dihabiskan semua, separuh. Maka Nabi Sulaiman bertanya, hai semut, kenapa kalau Allah yang memberikan engkau itu 1 gandum kamu habiskan, sedangkan kalau aku memberikan aku kepadamu 1 gandum kau makan separuh? Bukan aku tidak percaya Nabi Sulaiman, kalau aku menyandarkan kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah wa tasaddamu billah wa waddu amri ila Allah, segala urusan kepada Allah, aku tidak takut besok. Aku percaya Allah akan memikirkan aku, Allah akan menjamin rezekiku, Allah akan memikirkan kehidupanku, karena Allah aku bertasbih kepadanya. Ini semua. Tetapi mohon maaf, afu ya Nabi Allah Sulaiman, engkau adalah hambanya, yang mana kalau engkau membantu aku, memberi makan aku 1 hari, yang aku takutkan kalau engkau tidak lupa, besok bisa lupa aku makan dengan keluarga makan apa, karena engkau adalah makhluknya Allah. Sekaya-kaya apapun kamu, tidak seperti sekayanya Allah Ta'ala. Maka untuk itu aku siapkan diri, setiap engkau beri makan aku simpan separuh untuk setahun. Yang khawatir engkau tidak menjamin aku, tidak memberi aku lagi, sehingga aku akan kehilangan Tuhanku yang menjamin aku. Ini sedikit riwayat daripada semut itu. Tidak total semuanya, yang bayar utang manusia, yang membayar hidup manusia, yang membayar listrik manusia, semua gantung manusia, putus. Engkau akan hina dan engkau akan kehilangan dan semua apa yang kamu gantungkan kepada manusia itu. Bukan manusia itu tidak setia, bukan manusia itu tidak sayang, bukan manusia itu tidak mengerti, tetapi ilal insanul khata' wa nisyan wa dzunub wal khati'at. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa, wal ghafil. Semuanya itu bukan tidak mau, tetapi banyak keperluan yang lain dan kebutuhan yang lain, sehingga semut ini menghindar untuk berhati-hati terhadap yang menjamin dia. Hatta dengan pimpinan kita, hatta dengan bos kita, hatta dengan pekerjaan kita, kita gantungkan, putus hubungan dengan Allah. Karena kita gantungkan semata-mata, kalau bukan dia kami tidak hidup, kalau tidak bekerja dia kami tidak akan selamat. Ini sudah termasuk golongan riya, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Siapa yang gerakan hati? Siapa yang menjamin rezeki? Maka hadits qudsi melarang itu semuanya. Jangan sampai kita tergantung hidup itu dengan apapun yang hidup kecuali yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia bertasbih, selama dia berzikir, selama dia berdoa, selama dia nuruti Allah, dia takwa sama Allah, yang dilarang dijauhi, yang haram tidak mau, yang benar dikerjakan, berjihad menolong jalan Allah, sabar karena Allah, syukur karena Allah, bersedekah karena Allah, kembali kepada Allah. Allah akan menjamin dia yang tidak disangka-sangka, sesuai dengan ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sampai orang bertanya, saya sudah wiridkan ini sampai 1000 kali,
Wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada lagi murid bertanya, kenapa orang beriman itu ya guru, semakin kita sujud, semakin kita berzikir, semakin kita hati-hati, semakin kita tawadhu, kenapa rezeki kita pas-pasan? Ada yang bertanya, bukan orang awam, ustaz. Secara zahir kamu memang minta sama Allah, secara zahir kamu memang melaksanakan ibadah kepada Allah, secara zahir kamu kelihatan tampak sabar dan bersyukur di hadapan Allah. Tetapi sebenarnya Allah mengetahui apa yang ada di dadamu dan di pikiranmu. Kau ibadah bukan karena Allah, kau ibadah bukan karena Rasul, kau ibadah karena hawa nafsumu, kau ibadah minta kaya, kau ibadah minta kedudukan, kau ibadah untuk jabatan, kau ibadah untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya sangat sedikit. Allah takut itu tidak dikabulkan. Niat kamu sudah salah dari niatnya, salah dari amalnya, salah dari ibadahnya, Allah tolak. Kenapa orang kafir itu diberikan kaya berlebih-lebih dengan haramnya, dilebihkan dengan semua yang senang-senang, mobilnya berlapis-lapis, rumahnya berlapis-lapis, dunianya berlapis-lapis, sampai istrinya pun berlapis-lapis. Karena summa amanu summa kafar, dia ibadah menuju kufur. Kami akan datangkan kepada dia sesuatu yang datang kepada dia, habis juga karena dia. Masa harta yang tidak bermanfaat, la yanfa'ul malun wal banun, itu sudah kiamat. Nafsunya makin menjadi-jadi, serakahnya makin menjadi-jadi, tamaknya makin menjadi-jadi, itu sudah kiamat. Sedikit mungkin anak-anak tidak tahu riwayat saya. Orang hanya melihat guru saya ini hanya almarhum Kiai Haji Jamil Syaban. Saya belajar ilmu hanya 4 jam 5 jam. Beliau bernama Tuan Guru Jasmani. Rumahnya di Jalan Sitotopo, kuburannya di Girian Al-Banjari, keturunan Datuk Kemuning. Saya datang siang hari jam 10, maka diingat-ingat nasihat saya ini. Jadi saya ketemu beliau cuma 5 jam, tidak berulang-ulang, bukan dengan kebodohan, karena beliau tidak mau didatangi berulang-ulang. Beliau mengatakan kepada saya, ada nggak malaikat Jibril alaihissalam datang sama Rasulullah berulang-ulang? Kecuali datangnya malaikat Jibril itu ada masalah yang lain. Kalau kemarin malaikat Jibril menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin, besoknya malaikat Jibril menambah ar-Rahmanir Rahim. Tidak diulang. Satu yang saya pegang. Begitu saya datang, kamu menuntut ilmu, sudah siap kamu siapkan diri kamu. Aku hanya mengajari 4 perkara. 4 perkara ya arifin. Kalau engkau bisa melaksanakan 4 perkara ini,
Tidak usah kamu yang datang ke rumahku, aku yang datang ke rumahmu. Insya Allah. Duduk. Rumahnya gubuk. Istrinya cuman jual roti otok-otok, itu satu hari 20 roti. Diingat-ingat, kalau mau bicara ilmu tauhid, bukan ilmu dohir. Ilmu dohir kalau nggak ada ilmu tauhid batal. Ilmu tauhid nggak ada ilmu dohir batal. Pertama, jangan lupa kamu setiap keluar rumah di pagar itu baca surat Ikhlas. Masuk dalam rumahmu baca surat Ikhlas. Apa maksudnya? Kalau kamu keluar rumah baca surat Ikhlas 1 kali, Allah melindungi kamu, Allah bersama kamu. Di mana tempat, di mana kamu berada, di mana kamu ada. 1. Begitu kamu pulang masuk rumah, buka pintu pagar, baca surat Ikhlas, semua perbuatan dosa kamu yang di luar itu, kejahatan syaitan, laknatullah, tidak akan masuk dalam rumahmu kecuali Allah sudah pelihara dalam rumahmu. Pertama, saya ingat. Yang kedua, dari jam 9 sampai jam 10 siang kita sudah mulai lapar, kita sudah persiapkan, tapi makanan nggak ada. Istri saya belum pulang dari jual kue. Yang kami suguhkan apa adanya, teh yang nggak ada gula. Mari. Yang kedua, pegang syariat Rasulullah SAW dengan hakikatnya Allah Ta'ala. Apa syariat? Bukan hanya berdoa, bukan hanya sujud, bukan hanya zikir kamu jadi kaya. Mari keluar sama saya. Keluar, saya diajak pergi ke pasar. Dan Sitotopo itu dekat pasar apa, tidak tahu saya. Jalan kaki. Ini syariatnya Allah kasih. Sudah, Arifin, kamu senang apa? Tunjuk itu di pasar. Padahal nggak ada uang. Ditunjuk, saya menunjuk bandeng. Bandeng ini Bu Haji berapa sekilo? Maaf, saya cuma tanya. Oh nggak apa-apa Kiai, karena serbanya dipakai. Pulang, kamu ini jangan lebih. Cuman yang kamu tunjuk ini, jangan lebih. Pulang. Baru pulang sekitar setengah 11, jam 11. Datang tamu dari haji, orang Banjar juga. Assalamualaikum Tuan Guru, kebetulan kita mampir, hati ini bergerak. Tadi aku dari pasar mengingat pian, aku ambil seekor ikan ini, aku hadiahkan orang pian. Yang ditunjuk tadi dibelanjakan orang yang namanya Bu Haji ini, masuk diberikan 1 ikan, 1 ekor bandeng. Saya masih ingat yang ditawar tadi. Nggak kaget, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, syukur sama Allah. 1 pembuktian saya menunjuk kepingin mutmainah, bukan mencuri, bukan menipu, bukan siasat, bukan ngerjain. Minta pada Allah, ud'uni astajib lakum, fastajabna lahu wa najayna minal ghami wa kadhalika nunjil mu'minin. Tidak ditolak. Langsung beliau senyum sama saya. Datang istrinya jual, daripada jual kue tadi otok-otok, hasilnya tidak banyak. Begitu masuk, panggil Bu Nyai, sini ikan, duduk, ada ikannya, ada iwak. Nah, sebelum itu bertanya sama saya, untuk siapa ikan ini?
Coba. Ini kalau hati-hati namanya wara. Yang sudah 1 ekor Allah kirimkan, bukan milik kita semua ya Arifin. Itu ada yang ngerjakan itu. Yang masak itu pakai minyak gitu. Minyak nukar, beras nukar. Kada datang dari langit, kada nukar. Akhirnya ikam senang apa? Buntut, perut, kepala. Saya paling senang kepala bandeng. Bagus. 1/4, 1/3 itu kepala. Perut itu aku ada suka, aku milih ekor. Perut itu kasih anak-anak lawan di dalam itu yang memasakkan. Jadi yang sudah dapat 1 bagian tidak mutlak milik kita semua, masih ada hak kepada tamu, hak kepada diri, hak ada pada keluarga. Masya Allah, ini syariat fit dini wa dunya wal akhirah. Tidak semuanya dihembat habis. Yang kedua, yang ketiga, jangan menggantungkan orang, jangan menggantungkan makhluknya, jangan menggantungkan manusia. Allah marah, Allah tersinggung. Kayak apa caranya nggak menggantungkan orang ini? Akhirnya datang orang yang pengusaha kayu besar dari Kaliana, bawa jemput pengajian, bawa Volvo 244 DL. Bayangkan masih tahun 86 itu, kalau Volvo 244 DL itu kayak kita ini sekarang udah orang paling kaya, pabriknya besar. Mengundang guru, ada selamatan di sana, ada tasmiyah ini bagus, silakan dijemput mobil. Melihat saya lagi, ini pelajaran langsung. Terima kasih, ikam tulak dulu aja, aku nanti menyusul. Guru kita udah jemput, kenapa guru tidak mau? Tidak usah, sementara ini belum membutuhkan. Duit 500 rupiah, jadi waktu itu lain masih 75 rupiah. Bin, ada duit kita 500, ayo jalan kaki lawan kita. Jalan kita keluar dari situ sampai ke Pasar Turi, sampai ke Kaliana 150 ya. Pulang sampai 300 rupiah, sisa 200. Datang kita keselamatan itu. Nah ini ulama dulu ini. Kalau sekarang, kalau nggak dijemput Mercy, kalau nggak dijemput mobil yang bagus, nanti aja dulu. Begitu sampai ke sana, makanan dihidangkan semuanya, makanan dihidangkan, semua dihidangkan penuh. Ini semuanya makanan. Tapi ada yang sunnahnya Nabi. Nah, ya, kalau orang nggak menggantungkan kepada makhluknya, pasti sunnahnya Nabi dijalankan. Tapi kalau orang itu menuju kepada manusia, kepada yang dicita-citakan manusia, pasti tidak ada sunnah Nabi itu. Dinamakan sesat dan istidrak. Akhirnya datang ke situ, apa sunnah Nabi yang terbesar? Ternyata makanan, kue semuanya ada, tidak diambil sama beliau. Saya ngikutin dengan niat ya Arifin, masuk di situ ngambil, ada kurma. Ittiba Rasul, pelajaran Rasul, semua itu dari Rasul. Yang mana Rasul paling cinta kepada setiap tajir yang mengambil kurma. Dengan niat apa yang dikerjakan Nabi, 1 buah kurma dimakan sama dia, dosanya diampuni 60 tahun. 3 kurma berarti 180 tahun. Allah tunjukkan untuk mengambil kurma itu, kalau orang sudah ikhlas. Begitu saya dapat 3 kurma, saya ngambil 3, karena beliau mengajarkan langsung. Jangan bertanya, makan aja. Pulang, mau pulang, bawa uang 1 kresek ini.
karena yang undang orang kaya punya pabrik, mobilnya berlapis. Dia tersenyum sambil melihat saya. Saya terima sedekah ini, saya kembali sedekahkan sama sampean, karena saat ini saya masih ada ongkos untuk pulang. Masa satu tas atau satu kresek ini kalau dulu kira-kira 15 juta, itu ya sekarang 150 juta. Jadi langsung diberikan. Saat ini kami belum memerlukan. Kaget saya, masih ada di zaman yang begini ini orang yang butuh uang. Pulang lagi naik lagi dari pasar Turi sampai ke rumahnya penuh dengan kemenangan. Makan cuma 3 biji, diantar mobil Mercy nggak mau, mobil Volvo nggak mau. Kami tidak menggantungkan. Ini pelajaran yang ketiga. Karena yang keempat, ingat ya Arifin, tidak pernah Allah itu mengingkari janji. Allah selalu menepati janjinya, akan memberikan rezeki yang gak disangka-sangka. Semua akan dijamin Allah Ta'ala, asal takwa kepada Allah. Jangan dikotori, pisahkan halal dan haram. Yang jujur. Masuk jam 1, datang tamu lagi dari Ampel. Assalamualaikum Tuan Guru. Bawa 1 kilo korma. Makan korma dapat 1 kilo korma. Saya lirik aja. Sudah berhubung aku hendak istirahat, Ikam bawa bulik ini yang namanya 1 kilo korma. Bingung saya. Hadiah korma itu dibagikan, diberikan lagi kepada saya. Ini orang bagaimana? Kelak janji Allah itu orang beriman merasakan surga yang lebih besar daripada dunia ini. Siapa yang banyak merasakan nikmat surga ini akan sedikit merasakan nikmat surga. Nikmat dunia banyak, pasti nikmat surganya sedikit. Nikmat yang di dunia ini sedikit, dia akan banyak nikmat surga. Pulang. Begitu pulang, saya nggak bisa tidur. Allah kasih petunjuk sama saya karena kami nuntut ilmu, niat nuntut ilmu. Langsung saya jalankan bahwa tadi 3 kurma adalah sunnah Nabi. Saya puasa maghrib dengan makan 2 kurma 3, tahajud sampai 3 bulan habis atau 2 bulan habis, saya menang. Karena apa? Saya sudah bisa mengelakkan hawa nafsu. Untuk itulah namanya orang sabar. Isbir nafsaka masyidiki wasyiri. Mudah-mudahan 4 pelajaran ini, surat Ikhlas dan kemudian syariatnya. Yang ketiga itu harus jangan menggantungkan kepada makhluknya. Yang keempat, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu akan menjamin kita semuanya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.